Sesekali, boom, suara ledakan. Guncangannya terasa. Kita di luar. Ya Allah, ya Allah. Kau bisa melihat Gaza dari sini. Di balik tembok ini, ada lebih dari 2 juta orang terjebak dalam penjara terbuka. Pantai ini dekat dengan perbatasan Mesir. Bisa melihat Gaza dari sini. 10 km jaraknya. Tapi Gaza juga dipenjara dari laut oleh entitas penjajah itu. Tanah air atau kematian. Tidakkan nistamu pada orang Arab. Apa yang ingin kau katakan pada dirimu sendiri? Akhiri ini. Kau pembohong. Jalan menuju Gaza. Aku tiba di Kairo di hari ke-10 serangan terhadap Gaza. Dari bandara Kairo, kami langsung bergerak menuju penyeberangan Rafah. Di sini seluruh dunia sedang menunggu lewatnya bantuan kemanusiaan untuk jalur Gaza. Kita ada di Sinai Utara, sekitar 1 jam perjalanan dari kota Al-Arish. Dan dari sana jaraknya hanya 35 km ke perbatasan. Semua restoran di sini diberi nama Palestina. Kita melewati banyak pos pemeriksaan di sini. Lebih dari 5 jumlahnya. Ini wilayah dengan pos pemeriksaan terbanyak di dunia. Menuju jalur Gaza. Di sini Israel mencabut aliran listrik, air, gas, makanan, bahan bakar dan obat-obatan. Lalu membombardir Gaza sampai sekarang. Ribuan ton ragam bahan peledak yang jika digabungkan sama dengan 2 bom nuklir Hiroshima. Mereka memusnahkan bangunan, tanaman, dan manusia, membunuh dan melukai ribuan perempuan dan anak-anak. Tindakan biadab yang jarang terlihat dalam sejarah dan didukung banyak negara. Kami mendukung Israel. Berpura-pura beradab dan menjunjung hak asasi manusia. Tetapi, pengertian manusia dalam kamus mereka adalah hewan yang berwujud manusia. Kami memerangi hewan manusia. Mereka pantas dimusnahkan daripada dibiarkan hidup. Hentikan kejahatan perang. 70 tahun pendudukan. Behind these walls, we have 2 million people. Kami tidak akan keluar dari sana, walaupun nakba bencana kedua terjadi. Kami masih hidup sampai sekarang. Untuk sampai ke penyeberangan Rafah, kita harus melewati seluruh semenanjung Sinai. Dan kami dicegat puluhan pos pemeriksaan untuk diperiksa. Itu penyeberangannya. Kita sudah sampai. Bayangkan 2 juta orang di penjara di sana. 2 juta orang ada di bawah bom. Penghalang kok setinggi ini? Tempat macam apa ini? Ini penyeberangan Rafah bagian Mesir, sisi lainnya penyeberangan Palestina. Jaraknya antara kedua penyeberangan tepat 300 meter. 300 meter? Tepat, sampai jalur Gaza. Jadi kau bisa lintasi penyeberangan? Tidak, sekarang tidak bisa. Penyeberangan sudah ditutup sejak awal perang sampai sekarang. Dari sini atau sisi lainnya? Dari kedua sisi, ditutup semua. Sisi satunya dikuasai Ya, Israel. dikendalikan Israel. Mereka melakukan pengeboman. Setiap kali bilang akan dibuka jam 9, kemudian mereka menutupnya. ditutup ya? Mereka mengebom daerah itu untuk menakuti kita, relawan kemanusiaan. Seakan berkata, jika kalian melewatinya, kalian akan dibom juga. Ini pembunuhan, ini genosida, ini pembersihan etnis, pemusnahan seluruh bangsa. Inilah sebenar-benarnya genosida. Lihat tenda-tenda ini, tempat di mana kita tidur malam ini. Temboknya di belakang kita. Untung ada listrik, air, dan semuanya, alhamdulillah. Tapi, hanya 2 langkah dari sini, tak ada listrik, air, makanan. Belum serangan udara. Tidak bisa kubayangkan. Aku tak bisa berpikir lagi kayak gini. Ya Allah. Di sana berlangsung genosida. Palestina! Palestina! Seperti ini sepanjang malam. Dentuman bom. Mereka mengebom rumah sakit dan sekolah. Tak ada yang terlewat. 14 hari pengepungan. Darat, udara, laut. Bantuan medis pertama datang dan tidak diizinkan masuk. Lebih dari 150 truk. Hanya 2 truk yang bisa masuk. Mereka baru saja bom penyeberangan depan kita sebagai peringatan agar 2 truk itu tak masuk. Mereka menutup gerbang dan tidak akan dibuka lagi.
Sekarang jam 3 pagi. Sesekali, boom, suara ledakan. Guncangannya terasa. Kita di luar. Ya Allah, ya Allah. Yordania, Israel hingga Eropa. Jalur Gaza berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani pada 1917. Kemudian Inggris mencaploknya setelah kekalahan Kesultanan Utsmaniyah. Setelah Lord Allenby menaklukkan Tanah Suci pada 1917, Yahudi dijanjikan negara di Palestina oleh Earl of Balfour dari Inggris. Dan bertahan di bawah mandat Inggris hingga tahun 1948 ketika Inggris pergi. Dan geng-geng Zionis pun menjadi yang sekarang disebut Israel. Setelah itu, geng tersebut melakukan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Di Palestina ada sekitar 300.000 warga mengungsi, menyelamatkan diri ke jalur Gaza. Mesir kemudian mengelola jalur tersebut pada 1949. Mesir telah memperketat cengkramannya di wilayah Gaza. Entitas Zionis mendudukinya tahun 1967 bersama Sinai, tepi barat, dan Golan, yang memicu Intifada pertama melawan pendudukan Zionis tahun 1987. Hamas pun didirikan di tahun yang sama. Gerakan Perlawanan Islam. Penjajah Israel kemudian menarik diri secara bertahap dari jalur tersebut pada 1993. Berpijak pada perjanjian Oslo mengembalikan beberapa sektor otoritas Palestina, termasuk penyeberangan Rafah, dan pendudukan harus menarik diri sepenuhnya dari Gaza dan membongkar pemukiman pada tahun 2005, ditekan oleh perlawanan. Tahun 2006, pemilu Palestina pertama menghasilkan kemenangan besar bagi Hamas. Kemenangan yang menyebabkan konflik antar otoritas partai utama Fatah melawan Hamas. Tahun 2007, konflik tersebut mengakibatkan tersingkirnya otoritas utama dari Gaza dan Hamas mengambil alih seluruh wilayah Gaza. Sejak hari itu, Israel melakukan pengepungan total atas jalur Gaza, mulai dari darat, laut, dan udara, lebih dari 5 kali pada 2008, 2009, 2012, 2014, 2018, 2019, dan 2021. Membunuh dan melukai puluhan ribu warga sipil, wanita dan anak-anak dengan alasan palsu. Israel meningkatkan pengepungan warga Gaza dan menyiksa rakyat secara mengerikan dengan segala cara yang tak berperi kemanusiaan. Why do we deserve this? What did we do to this? I'm just a kid. Otoritas Mesir menjadwalkan lalu lintas penyeberangan Rafah pada bagian yang dikelola Mesir untuk memasuki Mesir atau keluar dari Mesir dalam waktu yang bervariasi, tergantung pada kondisi. Dan seluruh dunia, PBB dan negara-negara Arab mendesak Israel untuk mencabut pengepungan Gaza dan menerapkan solusi dua negara yang diterima secara internasional dan memperingatkan tentang konsekuensi jika tetap melanjutkan tindakan yang selama ini dilakukan Israel. Di antaranya adalah yang paling ekstrim dan kejam, pemerintahan saat ini. Hingga tibalah tanggal 7 Oktober 2023. Laut dan penyeberangan Mesir ditutup, juga ada tembok perbatasan yang disebut dinding pemisah. Ini jalur Gaza di sini. Luas area ini 365 km persegi, panjangnya 41 km. Lebih dari 2 juta orang tinggal di dalamnya. Usia-usia mereka itu rata-rata masih di bawah 14 tahun. Anak-anak, kota terpenting di dalamnya adalah kota Gaza, Khan Yunis, Deir al-Balah, dan Rafah. Di jalur Gaza terdapat 8 kamp pengungsi untuk warga Palestina yang mengungsi pada tahun 1948 di hari bencana, yang diwakili oleh sebagian besar masyarakat yang ada di Gaza. Kamp utama adalah Jabalia, Al-Shati, dan Nusairat. Listrik, kamera, The Iron Dome, dan penembak jitu mereka ada di menaranya. Ini saudara perempuanku. Mau menikah ya? Ya, menikah. Kapan? Seharusnya menikah 19 Oktober. Suaminya terjebak di Kairo. Jadi pengantinnya di dalam? Ya, benar. Dia tidak bisa keluar karena penyeberangan ditutup, tidak dibuka. Hari berikutnya, orang berkumpul karena Sekretaris Jenderal PBB datang menyampaikan pidato, mencoba memasukkan beberapa truk. 70 years of war crime! Behind these walls, we have 2 million people
that is suffering enormously. No water, no food, no medicine, no fuel. What has the UN done? 70 years of occupation! Not supporting the genocide of every You should be so ashamed of yourself. You are a liar, you have blood on your hands, and you should be so ashamed of yourself. And now we are watching an occupation, and we are watching the result of your silence, of your misrepresentation of Arabs, of your dehumanization of Arabs. What do you have to say for yourself? Dia orang yang sama yang berkata setelah melihat situasinya bahwa serangan Hamas bukan tanpa alasan. Penting untuk dicermati serangan Hamas bukan tanpa sebab. Mereka menyaksikan tanah mereka terus dilahap oleh pendatang. Mereka korban kekerasan. Di Deir Yassin 1948, ekstremis Yahudi membantai hampir 200 penduduk desa Arab, termasuk anak-anak. Perekonomian tumbang, penduduknya mengungsi, rumah-rumah musnah. Peristiwa itu disebut Nakba. Dalam bahasa Arab, artinya bencana. Tak jauh dari penyeberangan Rafah, ada sebuah kota bernama Sheikh Zuweid. Dari pantainya kau bisa melihat bangunan-bangunan di Gaza. Hanya beberapa langkah, 20 km dari sini, itulah Gaza. Kau bahkan bisa lihat bangunannya dari sini. Gaza, kekejaman ini tak hanya terjadi sekarang. Mereka itu sudah dikurung selama bertahun-tahun. Bisa kau bayangkan, mereka tak mungkin seberangi lautan. Lebih dari 3 kilometer. Sistem kesehatan di sana lumpuh total. Dengan banyak truk yang diparkir di luar, menunggu berminggu-minggu sementara sistem kesehatan Gaza hancur. Namun entitas Zionis hanya mengizinkan sehari 20 truk masuk dan melarang pasokan gas atau solar yang sangat dibutuhkan oleh rumah sakit. Saat ini, sementara kita sedang merekam, sesekali terdengar suara bom. Sekarang di Gaza, Gaza sedang dibom saat kita sedang bicara. Setidaknya 100 truk sehari mungkin cukup untuk Gaza. Tangan dan kaki seseorang diamputasi, tapi yang bisa kita berikan hanya kantong mayat untuk ibu, ayah, dan saudara perempuannya. Kita memutuskan untuk menemui warga Palestina yang ada di Mesir. Ibu kota Sinai, Al-Aris. Kebanyakan mereka ada di Al-Arish, 35 km dari persimpangan. Inilah kota pertama yang kau lewati, berasal dari Gaza. Kau bisa dengar dialek mereka itu terdengar berbeda dengan orang Mesir di wilayah Mesir lainnya. Dialek mereka mirip dengan dialek Yordania dan Palestina. Sebagian besar dari kami itu Badui Sinai. Hal ini sudah turun-temurun dalam masyarakat Sinai. Bahkan masakan Sinai juga memiliki persamaan dengan Palestina. Kita punya maghluba dan kita ada musakan, juga budaya makan timah dan juga minyak zaitun. Ini kopi dari Gaza. Seluruh penduduk Sinai dan Mesir mendukung Gaza. Selamat datang di Al-Arish. Selamat datang di Al-Arish. Selamat datang di Al-Arish. Ada sebuah keluarga yang terjebak di sini. Kau tinggal di Gaza bagian mana? Aku tinggal di Khan Yunis. Keluargamu masih di sana? Tentu saja, keluargaku, anak dan cucuku. Semoga mereka baik-baik saja ya. Alhamdulillah. Hari ini mereka mengebom tetangga kami. Jaraknya hanya 50 meter dari kami. Jika mereka mengebom gereja dan masjid, bahkan toko roti, ada orang ingin membeli sepotong roti, tapi yang dia temukan toko rotinya hancur. Apa masih ada tempat aman? Kami menyewa sebuah apartemen dan kami tinggal di Al-Arish. Di Gaza tinggal di mana? Aku di Zaitun, di tengah Gaza, ya di tengah Gaza. Bagaimana keadaannya? Semuanya hancur. Tak ada negara yang menerimamu? Tidak. Kami tidak ada yang bisa keluar dari Mesir. Tapi kenapa Ukraina saat perang bisa pergi ke tempat lain ya? Ya, semua negara terbuka untuk kulit putih. Tapi warga Palestina terkurung. Gaza hanya selebar 40 km. Siapa kerabatmu yang di sana sekarang? Semua keluarga kami, anak-anak kami. Apa sudah hubungi mereka? Ya, setiap hari. Semua anakku ada di sana. Ketika warga Palestina datang ke Al-Aris, mereka merasa seperti di Gaza. Orang Palestina di sini merasa nyaman, baik di Gaza atau di Al-Aris. Paman dan kerabat kami sekeluarga, tidak ada tembok di antara kita. Kebanyakan orang di sana sini adalah satu, Palestina. Kami ingin pulang.
tapi penyeberangan ditutup. Tapi Gaza kan sedang dibom. Bagaimana kalian akan masuk? Tidak masalah. Kami ingin bersama mereka dan mati bersama daripada tersiksa batin kami di sini. Kami tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Kami tidak tahu apa-apa tentang mereka. Aku menunggu penyeberangan dibuka supaya bisa menemui anak dan cucuku. Kau ingin keluarkan mereka ya? Tidak, kemana aku membawanya? Kita bisa pergi kemana? Jika perbatasan dibuka 1 jam, aku akan langsung kembali ke Gaza. Tidak bisa keluar dari Gaza. Kau siap meninggalkan rumah dan tinggal di tenda? Atau kembali pulang? Aku lebih baik mati di rumahku daripada tinggal di tenda. Tidak ada alternatif selain Palestina. Kami tidak punya pilihan selain menolak pendudukan. Mereka tidak bisa menyingkirkan Gaza kecuali mereka menumpas semuanya. Kegigihan mereka. Hukuman kolektif itu berarti saat ini masyarakat Gaza ditindas. Tapi kau tahu ada banyak warga sipil yang tak bersalah. Pria, wanita, dan anak-anak di kamp pengungsi itu juga kan? My name is Motaz. Anak Gaza bisa hidup damai, Yerusalem merdeka dan Gaza menang. Itulah mimpiku. Insya Allah. إلى